Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita mau undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, terlebih untuk memberkati kita sekalian. Kita angkat satu lagu, doa kami. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak untuk menghadap, untuk berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami menolak yang sia-sia, yang ingin mengganggu
ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tolak, kami tangking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ibadah kami ini. Tuhan memberkati kami semua yang terlibat dalam ibadah kami ini. Terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga membawa berkat bagi sekalian yang mengikuti ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu lagu, Sujud di Altarnya.
Shalom, selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita kita kembali ke hadirat Tuhan untuk menerima berkat melalui ibadah ini, teristimewa melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita semua memberikan hati kita untuk menerima berkat kehidupan ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan hati yang gembira kami ada di hadirat Tuhan. Mensyukuri setiap perbuatan Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Allah memelihara, memberkati dan menopang kehidupan kami selama 1 minggu ini. Sehingga pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur Bapa. Kami datang untuk mempersembahkan kehidupan kami kepada-Mu. Juga di hadirat-Mu kami dapat memperoleh kekuatan roh, memperoleh penghiburan, memperoleh pengharapan untuk kami dapat kuat melangkah di dalam iman, untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman Allah, juga menolong kami, memberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan, kutuk, dan maut. 3 keadaan yang berusaha untuk dihindari oleh siapapun. Penderitaan, kutuk, dan maut adalah sesuatu yang satu keadaan yang sering kali membuat manusia tidak berdaya. Tidak berdaya terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap keadaan, bahkan manusia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yakobus hendak memberitahukan kita bagaimana kita merespon, bagaimana kita harus menyikapi keadaan yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Oleh COVID-19 kita sudah cukup susah, cukup menderita. Karena itu sebagai orang beriman, kita tetap harus menjalani hidup ini. Kita harus tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana sikap kita ketika Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan itu menghampiri kehidupan kita? Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus,
kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus, penulis kitab Yakobus, hendak mengajak para pembacanya untuk melihat pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup dengan cara pandang yang berbeda dari cara pandang orang pada umumnya. Ayat 2 berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita harus melihat pencobaan-pencobaan ini, pergumulan-pergumulan ini, kita harus melompati, melewati. Dari pikiran kita, dari pemahaman kita yang seringkali sama dengan pemahaman banyak orang. Bahwa pencobaan-pencobaan itu hanya akan mendatangkan kesusahan, hanya akan mendatangkan kemalangan, hanya akan mendatangkan penderitaan, tekanan, himpitan, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan sendiri ada dua macam. Yang pertama, pencobaan yang datang dari luar kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang bukan diakibatkan oleh keinginan kita, bukan diakibatkan oleh perbuatan kita, tetapi pencobaan-pencobaan ini datang di luar kendali kita, di luar keinginan kita. Pencobaan-pencobaan yang inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus bahwa anggaplah satu kebahagiaan kalau kita berada atau mengalami kata jatuh ini terseret. Siapa sih yang mau terseret oleh arus gelombang laut? Siapa sih yang mau terseret oleh banjir bandang? Tidak ada. Ada pencobaan yang kedua, yaitu pencobaan yang datangnya dari dalam diri kita. Pencobaan ini adalah dorongan dari si jahat, dorongan dari iblis yang mendesak jiwa kita, yang mendesak keinginan kita, supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan, merancangkan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan kebenaran. Contoh di ayat yang ke-13 dan ke-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iblis seringkali memanfaatkan jiwa kita, memanfaatkan keinginan kita,
untuk menyeret kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Peristiwa di Taman Eden kita tahu bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang Kristen menderita? Rasul Yakobus tidak memberi alasan tentang ini. Tetapi saat ini gereja sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mengalami penderitaan-penderitaan dari lingkungan sekitarnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Gereja sedang mengalami masalah-masalah, persoalan-persoalan. Ini diumpamakan seperti 12 suku Israel yang ada di perantauan. 12 suku Israel yang sedang mengalami pergumulan hidup. Oleh sebab itu Rasul Yakobus mendorong setiap pembaca kitab Yakobus ini untuk memanfaatkan pencobaan-pencobaan ini, untuk melihat pencobaan-pencobaan ini, untuk menggunakan pencobaan-pencobaan ini sebagai satu kesempatan untuk bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi melalui pencobaan, melalui pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan sendiri, yang harus membutuhkan pertolongan Tuhan, maka pencobaan-pencobaan ini hendaklah kita lihat sebagai satu kesempatan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita maju ke hadapan Tuhan. Yang kedua, melalui pencobaan-pencobaan ini kita memanfaatkan doa-doa kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Untuk dapat membedakan apakah pencobaan ini datang dari Tuhan. Pencobaan ini sesuatu yang bukan saya rancangkan. Dan untuk membedakan pencobaan ini, apakah pencobaan ini datang dari si jahat, datang dari kedagingan saya, itu membutuhkan hikmat. Nah, hikmat itu dikatakan datang dari Tuhan. Dengan kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka kita akan memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, mana yang gelap dan mana yang terang, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan menjadikan pencobaan-pencobaan ini sebagai satu kesempatan untuk menguji iman kita. Pencobaan-pencobaan ini dijadikan alat oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah benar-benar kita murni ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengandalkan Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Ini akan terbukti ketika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu menyentuh kita, pencobaan-pencobaan itu menyeret kita. Bahkan pencobaan yang dari iblis pun untuk seseorang yang dekat dengan Tuhan, untuk seseorang yang selalu menggunakan doa meminta hikmat dari Tuhan, dan yang menyadari bahwa pencobaan ini adalah jalan untuk mengetahui apakah imannya sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan pencobaan yang dirancangkan oleh kegelapan dari dalam dirinya pun, dia sendiri akan mendeteksi, akan memiliki kepekaan. Oleh sebab itu, penulis kitab Yakobus ini mengatakan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan semakin lesu, bukan semakin lunglai, bukan semakin loyo, bukan putus asa. Banyak orang yang ketika terpapar virus COVID dan menyadari bahwa tubuhnya telah terjangkit virus. Ada orang yang serta-merta
bergerak, bertindak, mencari pertolongan, berjuang bagaimana supaya imun tubuhnya bisa kuat dan bertahan sampai melewati masa inkubasi 14 hari. Tetapi ada juga orang-orang yang sangat lemah begitu menyadari bahwa dirinya terpapar virus, positif terpapar virus. Dia langsung lemah, langsung loyo, pikirannya semakin kacau, hatinya semakin rumit. Imun tubuhnya semakin merosot. Tidak ada pengharapan. Sehingga yang harusnya orang ini bisa bertahan hidup, tetapi karena tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan untuk berjuang, untuk mengalahkan virus dari dalam dirinya sendiri, maka orang itu akan menjadi korban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pencobaan-pencobaan itu datang dari persoalan materi, sosial, moral, spiritual kita. Jadi pencobaan-pencobaan itu datang dari berbagai arah, dengan berbagai bentuk. Tetapi pencobaan itu seperti yang saya katakan tadi hanya ada dua. Pencobaan yang diizinkan Tuhan dan pencobaan yang datang dari iblis yang memanfaatkan kemanusiaan kita yang lemah. Tetapi bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau menyadarkan kita melalui surat Rasul Yakobus ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan kita, yang pertama sebenarnya untuk membawa kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan ada. Menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan sebab kita ini lemah. Lalu Tuhan memberikan kita doa, memberikan kita cara untuk menghampiri Dia. Di dalam doa itu kita harus meminta hikmat. Bahkan di dalam kitab Injil Lukas dikatakan, mintalah yang terbaik di dalam doamu. Apa yang terbaik itu? Yaitu Roh Kudus. Seringkali kita minta hal-hal yang justru semakin mendatangkan persoalan, pergumulan ke dalam kehidupan kita. Kita tidak meminta sesuatu yang benar-benar Tuhan ingin berikan kepada kita. Ketika kita bergumul tentang materi, yang kita minta adalah hal-hal yang untuk memuaskan materi kita, memuaskan hati kita, keinginan kita. Tetapi setelah itu kita peroleh, persoalannya bukan selesai. Bahkan dari titik itu tumbuh, muncul, lahir persoalan yang baru, pergumulan yang baru, pencobaan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat dalam perspektif Alkitab adalah suatu kesalehan. Suatu kesalehan yang terbangun karena seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan. Hikmat adalah satu kesalehan hidup yang terbangun ketika seseorang itu terus maju di hadapan Tuhan, terus memanfaatkan sarana yang diberikan oleh Allah, yaitu doa, firman Allah, kesaksian, supaya dia memperoleh hikmat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa memiliki hidup yang berdoa. Hendaklah kita senantiasa memandang setiap persoalan sebagai bentuk ujian
memurnikan iman kita, mengokohkan iman kita kepada Allah. Doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada kuasa dan kepada hikmat Tuhan yang akan bertindak, yang akan bekerja, yang akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Inilah yang diharapkan oleh penulis Rasul Yakobus, surat Yakobus bagi kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini jelas firman Tuhan. Kita diberikan ketegasan untuk berdiri di satu titik. Kita diberikan penegasan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan pemelihara hidup kita. Kita harus berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Iman kita harus mantap di hadapan Tuhan. Hati kita harus kokoh di hadapan Tuhan. Kiranya Allah sebagai sumber kekuatan, sumber hikmat bagi kita akan menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup ini, sekalipun diwarnai dengan berbagai-bagai pencobaan. Tetapi kita harus berdiri dengan sukacita, dengan berbahagia, sebab kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan itu adalah untuk memurnikan, untuk mengokohkan, untuk menguji iman kita sampai di mana pengiringan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus sumber hikmat, sumber kekuatan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau tidak melepaskan hidup kami di tengah masa yang sukar ini. Engkau terus memegang tangan kami dan membawa kami melangkah maju bersama dengan Engkau. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kepada kami ditegaskan supaya kami tidak menolak, tidak menghindari, tidak membenci setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Kami tidak menyesali setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan datang menghampiri hidup kami. Tetapi kami dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk kami maju di hadapan Tuhan, untuk membuktikan Allah yang hidup dan berkuasa itu. Supaya kami semakin kokoh di dalam doa dan pengharapan kami. Supaya di dalam doa-doa kami mendoakan apa yang memang benar-benar kami berdoa untuk yang Tuhan ingin berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami dapat melihat juga sebagai ujian atas iman kami. Terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sebelum kita terima doa berkat, angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menunggu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tetapi kami berdoa kepadamu untuk semua orang kudus-Mu di muka bumi. Kami berdoa buat orang-orang percaya yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan. Kiranya Roh Tuhan berkarya atas hidup mereka. Mereka ada di bangsa-bangsa yang menolak kekristenan, yang menganiaya kekristenan. Kiranya Roh Kudus hadir memberi kekuatan, memberi topangan, memberi penghiburan bagi umat-umat-Mu. Kami berdoa buat situasi perang yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Juga kami berdoa buat pemimpin bangsa-bangsa. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi. Pelayan-pelayan Tuhan yang berkarya di lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kiranya semua ada di dalam pengurapan Tuhan. Kami berdoa buat para penginjil yang Tuhan utus ke berbagai bangsa. Kiranya mereka memiliki kekuatan roh yang menyala-nyala. Kiranya segala fasilitas dan kebutuhan mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, berkati jemaat-Mu Gereja Saksi Kristus, berkati juga hamba-Mu Pendeta Kim dan Ocu, juga pelayanan mereka di tengah jemaat murid bersama. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, keluarga kami yang terpisah jauh, yang ada di luar negeri, baik yang sedang menempuh pendidikan ataupun bekerja. Kiranya pada mereka semua ada kekuatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kiranya mereka semua tetap memunculkan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka tetap menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap pasangan suami istri dengan bahagia. Berkati setiap anak-anak yang dianugerahkan kepada setiap rumah tangga. Berkati anak-anak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, kiranya mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang mendampingi umat-umat-Mu. Kami berdoa kiranya pada mereka semua ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Terima kasih Bapa, terpuji Allah di surga. Kami berdoa buat sepanjang minggu ini. Kiranya kami datang ke tengah dunia yang gelap ini, membawa terang Injil, membawa terang Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari arahkan hati dan pandangan kita kepada Bapa. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Allah Roh Kudus memberkati hidup kita masing-masing pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.